Houthi saat ini mendulang ketenaran berkat kesuksesannya dalam melancarkan serangan ke wilayah strategis Israel. Bukan di Eilat maupun di wilayah perbatasan lainnya, tapi langsung menargetkan tepat di jantung negara Israel, Tel Aviv. Tidak membutuhkan rudal hipersonik maupun rudal balistik berteknologi canggih, Houthi hanya membutuhkan drone kamikaze-nya untuk bisa membuat 1 orang kehilangan nyawa dan 10 orang lainnya terluka di Tel Aviv. تل أبيب وفق ميليشيا الحوثي نفذت بطائرة مسيرة جديدة تمتاز بقدرتها على تجاوز المنظومات الاعتراض. Ini menjadi pemberitaan besar karena Tel Aviv dulunya dianggap sebagai wilayah teraman di Israel. Pernyataan tersebut tentunya bukan tanpa alasan, mengingat Tel Aviv sudah jelas menyediakan berbagai payung pertahanan untuk menjaga wilayah mereka dari serangan udara dari musuh-musuhnya. Terkhususnya sistem pertahanan udara Iron Dome yang mereka elu-elukan sebagai pionir utama dalam menjaga langit Tel Aviv. Namun sayangnya, sistem pertahanan udara andalan mereka tidak mampu membendung kemajuan teknologi drone Houthi, sehingga membuat Iron Dome terlihat seperti tidak berguna. Apa yang terjadi di Tel Aviv tentunya menjadi pukulan telak bagi pihak Israel. Terkhususnya citra dari senjata ciptaan mereka, yakni Iron Dome yang dipecundangi oleh drone Houthi. Dan untuk menjaga citra persenjataannya itu, pihak militer Israel berdalih jika Iron Dome sejatinya tidak benar-benar berfungsi secara otomatis sehingga memungkinkan untuk terjadi kesalahan akibat human error. Jadi, apakah kalian benar-benar percaya dengan pernyataan itu? Sebenarnya ketidakmampuan Iron Dome dalam menangkal serangan dari kelompok-kelompok militan di Teluk sudah pernah terjadi sebelumnya. Hal ini dibuktikan langsung oleh salah satu proksi Iran di Lebanon bernama Hizbullah yang berhasil menyasar sistem pertahanan udara mereka di wilayah Israel bagian utara. Namun berbeda dengan Houthi, Hizbullah menggunakan peluru kendali anti-tank atau disingkat ATGM untuk menyerang sistem pertahanan udara buatan Israel itu. Tapi karena serangan tersebut berada di Israel Utara, pemberitaannya tidak setenar serangan drone oleh Houthi di Tel Aviv. Kini pihak Israel tengah mengusut penyebab sistem pertahanan udaranya tidak berfungsi secara optimal di Tel Aviv, sembari menyelidiki drone apa yang digunakan kelompok militan dari Yaman itu. Dan dalam temuannya, pihak militer Israel membeberkan bahwa drone yang menyerang Tel Aviv beberapa waktu lalu kemungkinan adalah Samotri dengan peningkatan jangkauan jelajah. Namun dalam update-nya, Houthi mengatakan jika mereka menggunakan drone bernama Yava ketika melancarkan serangan di ibu kota Israel. Hal menarik dari drone ini adalah nama Yava berasal dari bahasa Arab yang artinya Tel Aviv. Seolah Yava dirancang memang untuk menyerang ibu kota dari negara Israel. Dan terbukti, perancangan cermat dari drone Yava ini mampu mengelabui seluruh sistem pertahanan udara yang ada di Tel Aviv, termasuk Iron Dome. Namun pertanyaan yang mungkin terus bergulir di kepala kalian adalah, bagaimana bisa drone ciptaan kelompok militan dengan keterbatasan teknologi mampu untuk berkembang dan melampaui kecanggihan dari sistem pertahanan udara milik Israel? Berbagai hipotesis dari para pengamat dan juga ahli pun bertebaran untuk menjawab fenomena yang terjadi di ibu kota Israel ini. Di salah satu hipotesanya adalah para pakar menduga jika Houthi memiliki kemampuan analisa untuk menemukan celah dari sistem pertahanan udara milik Israel. Namun, celah seperti apa yang mereka dapatkan dari sistem pertahanan udara sekelas Iron Dome dengan perancangan cermat dan canggih? Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa sistem pertahanan udara sangat bergantung pada kemampuan intersepsi dari sistem radar. Bahkan, jika sensitivitas dari intersepsi radar menurun, hal tersebut bisa membuat sistem pertahanan udara terlambat untuk mencegat serangan udara. Dan Houthi melihat celah tersebut sebagai kesempatan emas untuk menargetkan Tel Aviv. Dengan merancang drone Yava terbang lebih rendah dan menghasilkan panas lebih sedikit, Houthi mampu membuat intersepsi dari radar yang terpasang di seluruh sistem pertahanan udara Israel, termasuk Iron Dome, kesulitan untuk melacaknya.
Namun tidak menutup kemungkinan jika Houthi telah berkembang hingga mampu membuat drone dengan kemampuan siluman. Terbukti dari pernyataan salah satu pakar senjata di Timur Tengah yang mengungkapkan bahwa hal tersebut bisa saja terjadi. Mengingat Iran menggunakan karbon khusus di beberapa pesawat silumannya untuk meningkatkan penyerapan gelombang radar. Dan besar kemungkinan hal tersebut memang ditiru oleh Houthi. Tapi melihat aksi dan dampak yang dihasilkan, para pakar senjata pun membeberkan karakteristik dari drone Yafa ini. Mereka menyebut jika drone milik Houthi ini menjadi pesawat multimisi jarak jauh dengan membawa hulu ledak berdaya ledak tinggi. Dan yang paling menghebohkan tentunya kemampuan silumannya dalam mengelabui sistem pertahanan udara canggih Israel. Berbeda dengan pihak militer Israel yang membantah bahwa drone Yafa memiliki keunggulan dalam mengelabui seluruh sistem pertahanan udara mereka. Mereka hanya menganggap Yafa adalah drone Samatri yang mendapatkan peningkatan jangkauan jelajah. Peningkatan dari 1.800 menjadi 2.600 km memungkinkannya untuk memutar melalui langit-langit Eritrea, Sudan dan juga Mesir tanpa menyentuh langit Arab Saudi. Namun berbagai bantahan yang dikeluarkan oleh pihak Israel tentunya tidak akan menghilangkan fakta bahwa sistem pertahanan udara, terkhususnya Iron Dome, gagal mencegat serangan dari drone Yafa. Padahal, beberapa sumber menyebutkan jika militer Israel mengerahkan hingga 10 unit baterai Iron Dome untuk menjaga atmosfer mereka dari serangan musuh. Dan tentunya salah satu dari 10 unit Iron Dome yang tersebar di wilayah kekuasaan Israel pastinya diletakkan di Tel Aviv. Dengan hanya satu baterai Iron Dome, terdapat 3 hingga 4 baris peluncur yang digadang-gadang mampu mengerahkan 20 rudal pencegat dalam sekali peluncuran. Ini membuat serangan dari kelompok militan seharusnya mustahil untuk menembus pertahanan udara Israel. Namun sayangnya kehandalannya tersebut masih belum bisa menahan drone Yafa dari Houthi. Bahkan dengan kehebatan yang digadang-gadang mampu melindungi langit-langit seluas 150 km persegi, tentunya bukan hal sulit untuk menjaga atmosfer Tel Aviv. Dengan luas wilayah kota mencapai 176 km persegi. Terlebih lagi pengakuan berbagai pihak yang mengatakan jika penghancuran 90% rudal yang ditargetkan oleh Iron Dome adalah tingkat yang sangat tinggi, kini hanya menjadi omong kosong. Begitupun dengan narasi bahwa Iron Dome memiliki tingkat efektivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya dibandingkan dengan sistem pertahanan udara lain seperti Patriot. Semua itu terbantahkan hanya dengan drone Yafa buatan Houthi ini. Namun Iron Dome bukan satu-satunya yang bisa disalahkan atas kegagalannya melindungi ibu kota Israel. Karena Iron Dome sejatinya menjadi lapisan perlindungan terakhir bagi Israel. Dan yang bertugas untuk lebih dulu melindungi langit-langit Israel adalah sistem pertahanan udara bernama David Sling. Sekedar informasi bahwa David Sling merupakan bentuk kerjasama antara Israel dan Amerika Serikat di sektor pertahanan yang melibatkan 2 perusahaan persenjataan ternama dari masing-masing negara, yakni Rafale Advanced Defense System dari Israel yang berkolaborasi dengan Raytheon asal Amerika Serikat. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kehebatan dari kolaborasi kedua negara ini dalam membuat sebuah sistem pertahanan udara yang apik. Hasil dari kerjasama itu bisa dikatakan memuaskan karena kedua perusahaan ternama itu berhasil membuat David Sling dengan kemampuan mencegat pesawat musuh, drone, rudal balistik taktis, roket jarak menengah hingga jauh, dan rudal jelajah yang ditembakkan pada jarak 40 hingga 300 km. Maka tidak heran jika Israel menempatkan sistem pertahanan udara ini sebagai lapisan perlindungan kedua setelah Iron Dome. Apalagi sistem pertahanan udara ini menggunakan rudal pencegat Stoner yang dirancang agar mampu mencegat rudal balistik jarak pendek, roket kaliber besar, rudal jelajah, dan sistem pesawat nirawak.
Dengan berbagai kelebihan yang dielu-elukan oleh Israel dan Amerika, seperti kemampuan untuk membedakan antara umpan dan hulu ledak rudal yang sebenarnya, dan juga pelacakan radar multimode canggih, pada akhirnya sistem pertahanan udara ini juga bernasib sama dengan Iron Dome. Berbagai embel-embel fitur dan juga kemampuannya tersebut tidak akan pernah melupakan fakta bahwa David Sling juga sama pecundangnya dengan Iron Dome dalam menangkal serangan drone Java buatan Houthi.